Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Dalam renungan kali ini kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan rahmat kepada kita sehingga kita mempunyai semangat kerasulan yang tinggi. Saudara dan saudari, ketika mereka mendengar bahwa dia masih hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Dari baris tulisan suci, kita dapat melihat kekuatan emosi kita dalam menjalankan iman kita. Melankolis bisa mempengaruhi kepercayaan kita. Mungkin kita telah disakiti oleh orang lain dan kesedihan kita sama nyatanya dengan para murid. Tapi janganlah kita terbiasa dengan air mata kita. Sebaliknya, dengan keberanian dan pertolongan Tuhan kita, marilah kita mengesampingkan dendam dan rasa sakit di masa lalu. Lagi pula, jika cintanya cukup untuk mengubah hati kita, dasar apa yang kita miliki untuk berpikir bahwa itu tidak cukup kuat untuk mengubah hati dan kehidupan orang-orang yang menyakiti kita? Umat manusia tidak akan diubah oleh yang tertekan. Kita hendaknya bersedia memberikan kepada dunia kesaksian yang penuh sukacita tentang kebangkitan. Karena sumber sukacita kita ada di dalam Tuhan, bukan di tangan musuh kita. Saudara dan saudari yang terkasih, ditegur karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati. Kita mungkin sedikit tersinggung atas kurangnya pengertian dan simpati Tuhan kita terhadap murid-muridnya yang sedang berduka atas kehilangannya yang tragis. Namun terkadang goncangan yang baik diperlukan untuk menghilangkan semangat melankolis dan untuk mengubah kita dari cinta diri yang berlebihan dan mengasihani diri sendiri menjadi perhatian pada orang lain. Pada saat-saat ketika kita mulai putus asa dan merasa tercekik oleh penderitaan kita, Santo Paulus mengingatkan kita untuk memiliki harapan. Saya yakin bahwa baik kematian atau kehidupan
tidak akan dapat memisahkan diriku dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, kita tidak boleh membiarkan apapun merampas kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya. Kita harus menjadi saksi kasih-Nya. Meskipun mereka tidak percaya, Tuhan kita tidak menarik kembali karunia penebusannya atau mengurangi tanggung jawab mereka untuk misi. Bukan rutinitas sehari-hari yang membosankan yang kita kembalikan. Kita perlu meniru semangat Rasul Paulus. Sambil berusaha maju untuk apa yang ada di depan, saya terus maju menuju tujuan untuk anugerah panggilan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, perjumpaan iman kita dengan Tuhan yang bangkit tidak dapat disimpan hanya untuk ruang pribadi kehidupan kita. Sebaliknya, perlu menarik kita untuk bersemangat dalam memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Arti dari perintah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, adalah mewartakan Dia kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.